Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siswa dan siswi kelas 12 IPA maupun IPS yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan materi kita pembelajaran kita mengenai tentang ketentuan waris, ya, ketentuan waris dalam Islam. Minggu yang lalu kita sudah bahas, ya, siapa saja yang mendapatkan warisan, ya, dari pihak laki-laki, ya. Yang pertama anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke atas. Bisa dilihat di layar kaca kalian. Ya, ada 15, ya. Kemudian ya ahli waris yang mendapatkan tadi laki-laki, ini perempuan ya. Yang pertama anak perempuan, kemudian cucu perempuan sampai ke atas dari garis anak laki-laki. Ya, ibu, kemudian nenek sampai ke atas garis ibu, kemudian sampai ke atas garis ayah. Ada 10 hak yang mendapatkan warisan dari pihak perempuan. Kemudian, ya, pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam, waris berdasar hak memperoleh harta waris. Pertama, ahli waris zawiyul furud, ialah ahli waris yang bagian harta warisan telah ditentukan berdasarkan dalil nas, ya, dalil nas itu Al-Qur'an dan ijma' sehingga tidak dapat diubah. Kemudian ahli waris asaba, artinya ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa. Kemudian ahli waris mahjub adalah ahli waris yang tertutupi haknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lain. Ya, jadi pembahasan mengenai ahli waris mahjub yang sudah kita bahas, ya. Jadi siapa saja yang tidak mendapatkan, ya harusnya memang mendapatkan warisan tapi terhalang oleh beberapa poin, ya, sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian ahli waris zawil arham adalah ahli waris yang sudah jauh hubungannya dengan orang yang meninggal dunia. Ya, zawil furuz, ya, 1/2, ya, suami jika istri meninggal tidak mempunyai anak, ya, dia mendapatkan 1/2. Kemudian siapa lagi? Seorang anak perempuan, ya, dia mendapatkan 1/2. Kemudian seorang cucu perempuan dari laki-laki, dia mendapatkan 1/2 dari harta waris, ya. Kemudian 1/4 nih suami, ya, ketika istrinya meninggal, suami mendapatkan harta warisannya 1/4 jika istri meninggalkan anak, ya. Kemudian istri, jika suami tidak meninggalkan anak, tetap akan mendapatkan 1/4. Kemudian 1/8 istri, jika suami meninggal dunia meninggalkan anak, dia akan mendapatkan 1/8. Kemudian 1/3, ya, ibu, jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau saudara perempuan. Kemudian 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggalkan tidak mempunyai anak atau orang tua, dia akan mendapatkan warisannya 1/3. Kemudian 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, dia mendapatkan 2/3. 2 orang anak cucu atau lebih jika tidak ada anak perempuan, dan seterusnya. Ya, 1/6 itu siapa saja yang mendapatkan ibu jika bersama salah satu dari ahli waris. Misalkan anaknya meninggalkan warisan, kemudian ibu dari si perempuan itu atau ibu
Dari anak-anaknya ia mendapatkan 1/6, bapak, nenek, kemudian cucu perempuan, saudara perempuan sebapak, sekandung, dan seorang saudara ibu. Ya. Kemudian asabah bin nafsi, anak laki-laki atau cucu laki-laki terus ke bawah. Ya, kalau memang warisan itu masih cukup ya buat cucu, kemudian di bawahnya terus ya. Kalau memang harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, bapak atau misalkan ibu ya. Kemudian dia punya anak, kemudian anaknya itu punya anak misalkan ya cucu, terus punya anak lagi ya. Hartanya belum habis juga, itu akan dibagikan menurut sesuai dengan faraidul ya. Kemudian asaba bil ghaib, anak perempuan jika dengan anak laki-laki, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak. Ya, ada asabah ma'al ghair, saudara perempuan sekandung ya. Anak perempuan baik seorang atau lebih, saudara perempuan sebapak, ya itu mendapatkan. Ya. Kemudian ahli waris hajib, ya ibu, ayah, keturunan dari anak laki-laki, ayah, anak cucu dan garis laki-laki ya. Kemudian mahjub, nenek dari garis ibu ya, nenek dari garis ayah. Kemudian akibat tidak memperoleh bagian ahli waris sama sekali, tidak memperoleh bagian ya, bisa dilihat di layar kaca ya. Ya. Kemudian cara menghitung harta waris sesuai ilmu waris. Pertama, ketentuan sebelum pembagian harta waris, menunaikan wasiat dulu, membayarkan hutang dulu, baru membayar zakat. Setelah 3 poin ini, ya, menunaikan wasiat, hutang, zakat, baru kemudian dibagi harta warisan yang ada. Ya, nanti kemudian menentukan jumlah waris siapa saja nih yang mendapatkan, dari pihak ibu, dari pihak bapak siapa saja. Kemudian rincian dan jumlah harta waris, dijumlah semua warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris. Menentukan KPK kelipatan persekutuan terkecil, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Ya. Kemudian ada hikmah pelaksanaan pembagian ahli waris. Yang pertama, memperoleh predikat sebagai umat Islam yang bertakwa, meninggalkan rezeki yang halal, ya, berkah kepada keturunan, menegakkan keadilan, keutuhan keluarga, mewujudkan syiar Islam. Dan apa saja nih perilaku yang dapat diambil dari proses pembagian harta waris? Mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan lainnya, menyadari bahwa kedudukan harta adalah sebagai titipan Allah, menegakkan keadilan dalam pembagian harta, menjauhkan diri dari timbulnya fitnah dari harta yang dimiliki. Ya, baik, mungkin itu saja materi bab tentang ahli waris. Nanti insya Allah kita praktek ya untuk cara menghitungnya seperti apa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.